Shalom saudara, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita berada dalam hari terakhir dalam pekan ini. Apa yang saudara pikirkan? Pikirkanlah tentang apa yang sudah saya perbuat dan berikan kepada Tuhan dan sesama, juga kepada bangsaku. Bukan apa yang sudah aku terima dari Tuhan, sesama, dan bangsaku. Tuhan mau memberkati kita dalam penyembahan kita saat ini. Mari siapkan hati, jiwa, raga, serta waktu kita. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita dalam edisi Sabtu 19 Maret 2022 adalah dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari berdoa, mohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dalam hati kami dan penuhkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu memperoleh tempat yang terbaik dalam hati kami. Amin. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menamainya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Israel yang baru. Itulah tema kita. Saudara, apa yang kita rasakan ketika kita memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada seseorang yang kita anggap layak untuk dipercaya untuk sesuatu hal? Namun kepercayaan itu tidak dijaga dengan baik. Malah harapan itu sungguh jauh dari kenyataan. Kecewa pastinya, bukan? Bangsa Israel yang digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan. Tuhan yang diibaratkan sebagai pemilik sekaligus petani telah bekerja keras menanam pohon anggur. Ia mencangkul, membuang batu, menanam, dan mempersiapkan segala pohon anggurnya menghasilkan buah yang baik. Namun betapa mengecewakan ketika buah anggur yang dihasilkannya justru buah yang asam. Rasa kecewa membuat si pemilik
merusak dan menghancurkan kebun anggurnya. Bangsa Israel dipilih dan mendapat status istimewa dari Tuhan. Mereka diutus untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak menunjukkan kualitas yang sesuai dengan harapan Tuhan. Walaupun telah mengecap kebaikan Tuhan dan mengalami berbagai mujizat yang luar biasa, namun mereka tetap saja menjadi bangsa yang tegar tengkuk, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Akibatnya saudara-saudara, kita lihat bahwa Tuhan menghukum mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, kita adalah kaum Israel yang baru, saudara dan saya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia melalui berbagai bidang kehidupan untuk melakukan kehendak-Nya demi terwujudnya kerajaannya di dunia ini. Nah, selama masih ada kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik semampu yang bisa kita lakukan. Sebab Dia sendiri yang akan menyempurnakannya. Yakinkan itu saudara-saudara. Jangan kita kecewakan Tuhan kita. Supaya dengan demikian Tuhan luput dari murka, sehingga kita pun luput dari murkanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Syukur kami haturkan di hadapan-Mu, kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui renungan pagi. Firman-Mu telah memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Setelah satu pekan berjalan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami, maka kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Seraya memohon Tuhan kiranya memberkati apa yang telah kami perbuat melalui uluran tangan kami, buah pikiran kami dan perkataan kami. Tuhan memberkati yang layak dalam pandangan Tuhan, dan berkenan Tuhan mengampuni yang tidak pantas di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kami pun kembali berserah untuk perjalanan dalam kehidupan kami hari ini. Mengharapkan bahwa kami tidak mengecewakan-Mu Tuhan. Bahwa kami tidak menghasilkan buah yang asam dalam menjalani hari ini. Mengharapkan untuk sungguh-sungguh membuat hati Tuhan sangat bersuka cita. Karena itu Bapa, tetap Engkau menjaga kami. Semoga perbuatan kami selaras dengan kehendak Allah, sehingga kami menjadi berkat. Tuhan, kami pun tetap menyerahkan keutuhan rumah tangga kami, keutuhan rumah tangga setiap umat-Mu, dimanapun berada, yang menyatu dalam penyembahan ini. Engkau berkati kami, agar rumah tangga kami tetap berada dalam damai sejahtera. Demikian pula pribadi lepas pribadi. Tuhan terus memberkati pribadi kami masing-masing. Tuhan berkati setiap pelayanan yang senantiasa dilayankan oleh Majelis Gereja Jemaat Tamalan Raya. Semoga tetap menjadi berkat bagi semua orang yang terjangkau oleh pelayanan kami. Tuhan, sungguh hamba-Mu percaya bahwa setiap kami yang bersatu dalam persekutuan ini dimanapun berada, telah Engkau penuhi dengan hadirat-Mu. Sehingga kami dipenuhi hati yang bersorak-sorai untuk menjalani hari ini. Tuhan dimuliakan. Ampunilah akan segala salah dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita semua ke dalam kehidupan hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita, dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Selamat menikmati perjalanan hidup hari ini. Tuhan berkati dan tetap
dalam keadaan sehat. Salam sehat selalu.